Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wajib. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Lareng 1, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan Karyawan SD Negeri Lareng 1. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali sebagai lanjutan dari rangkaian kegiatan calon guru terberat, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif dalam suasana yang sedikit mendukung. Semoga tidak mempengaruhi semangat kita semua. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan adanya Dinul Islam. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan dari Kepala SD Negeri Lareng 1. Acara ketiga, diseminasi budaya positif. Dan acara yang keempat, penutup. Sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat membantu lancarnya acara pada hari ini. Acara kedua, sambutan dari Kepala SD Negeri Lareng 1, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Selamat Anto Pramono, SPD SD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita senantiasa pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita kembali dapat melaksanakan ataupun mengikuti acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh
CGP penggerak angkatan 7, yaitu dari SD kita Saudara Adi-Adina SPD. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa juga kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan ditelangi, karena dengan lahirnya beliau kita menjadi mengerti akan ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu keimanan yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa. Maka rekan-rekan guru SD Malang 1 yang saya hormati, dan kepada yang berbahagia Bapak Adi-Adina selaku juga CGP Angkatan 7 yang berbahagia. Dalam hal ini kami selaku kepala sekolah hanya menggarisbawahi bahwa kegiatan seperti ini harusnya memang sering diadakan dalam artian untuk sosialisasi yang lain. Contoh pada kegiatan yang kita selenggarakan, misalnya pada acara-acara yang non CGP juga perlu kita membiasakan seperti ini. Sehingga tidak maksud kegiatan apapun yang diselenggarakan di sekolah kita, satu, memiliki nilai jual ataupun memiliki nilai akreditasi tersendiri. Dengan kegiatan seperti ini kita menjadi memiliki minimal punya aset ataupun punya hal-hal yang dapat kita simpan dalam program, dapat diinventarisir. Maksudnya kita menginventarisir segala kegiatan dengan cara-cara yang profesional dan cara-cara yang intelektual. Kembali pada kegiatan ini, kami merasa bersyukur bahwa ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Adi-Adina SPD sehubungan dengan kegiatan CGP Angkatan 7 yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Sehingga kita mau tidak mau tidak ada pilihan lain kecuali saling mendukung. Saling mendukung itu artinya kita tidak boleh setuju di depan tapi di belakang kurang cocok. Itu tidak baik. Karena apa? Karena nanti gantian ya, yang diberi kesempatan masuk ke CGP itu tidak hanya yang sekarang sedang kita laksanakan. Nanti berputar yang belum nanti masuk, dan pada saat-saat yang lain posisi CGP ini nanti lebih diutamakan dalam pemilihan ataupun jabatan kepala sekolah. Jika tidak ada harus pasti, apalagi sampai nunggu bertahun-tahun. Ini proyeksi ke depan begitu. Sehingga saya sebagai kepala sekolah aturan lama, maksudnya nanti suatu saat harus legowo manakala harus digantikan oleh KS-KS muda ex lulusan CGP. Itu program jalan ke depan pendidikan Indonesia itu arahnya begitu. Jadi calon guru penggerak itu di samping dibekali oleh pemerintah atau Kementerian Pendidikan
riset dan teknologi, selain akademik pengetahuan tentang kinerja dalam penyampaian materi pelajaran, juga dibekali kepemimpinan, ilmu kepemimpinan, sehingga manakala ada masanya untuk mau menjadi kepala sekolah, itu kemungkinan tidak usah melalui diklat lagi sudah dengan yang dulu. Kalau produk dulu, kepala sekolah harus mengikuti diklat baru dapat nomor NUS. Nomor NUS itu nomor unik kepala sekolah, itu wajib. Kalau belum dapat nomor seperti itu, ya dianggap sebagai kepala sekolah yang ngambang, walaupun sudah definitif tapi ngambang. Sebab nanti NUS itu terus digunakan sebagai syarat-syarat lain apabila seorang kepala sekolah contoh ingin naik tingkat misalnya, itu harus seperti itu. Alhamdulillah pada angkatan kami itu tidak ada penekanan NUS karena memang sudah masa peralihan. Masa peralihan itu berarti pergeseran yang nantinya akan berperan itu dari guru-guru penggerak, maksudnya itu. Sehingga alhasil saya sebagai waktu itu peserta ujian KS dilalah lulus, terus kebetulan saya juga sudah memasuki masa menjelang pensiun, sebab 4 tahun kan terus langsung lengser sih, jadi kami tidak punya beban mental mau guru kembali atau mau diganti, itu tidak masalah. Itu begitu 4 tahun 2026 insya Allah kami sudah pensiun. Ya, oleh karena itu kepada yang muda-muda, khususnya yang saat ini sedang mendapatkan tugas ataupun mendapatkan suatu kesempatan untuk ikut dalam CGP, maka saya tidak hanya akan bicara yang pernah-pernah, saya hanya akan berpesan ikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ya, jadi jangan sampai tidak lolos ataupun tidak lulus ataupun nilai-nilai yang kurang. Ya. Karena kita masih dalam situasi pembelajaran, kepada rekan-rekan yang lain yang kebetulan bisa memberikan masukan ataupun memberikan hal-hal yang positif kepada Pak Adi Abdillah, ya silakan. Karena yang namanya CGP itu tidak seperti image pikirannya, itu tidak seperti menganggap orang sempurna sendiri maksudnya. Tapi itu masih harus dikolaborasikan dengan rekan-rekan lain. Sehingga demikian, dengan kerjasama yang baik di antara kita di lingkungan SD Negeri Laran 1, insya Allah CGP yang berasal dari SD Negeri Laran 1 mengikuti dan dapat lulus sesuai waktu yang ditentukan. Demikian saja dari saya. Barangkali ada yang kurang dipahami ataupun salah kata maupun sikap, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini membawa kemanfaatan yang baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala SD Negeri Laran 1. Atas sambutannya kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya diseminasi budaya positif.
yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Adi Abdillah SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinawati wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Slamet Anto Pramono SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Laren 01. Kemudian yang saya hormati juga dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Laren 1 yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif yang merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan hidayahnya serta inayahnya dan kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara yang semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu tugas saya di Salon Guru Penggerak, yaitu diseminasi modul 134 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya berdiri di depan Bapak Ibu semua lebih pintar atau lebih hebat dari Bapak Ibu, karena di sini banyak Bapak Ibu yang sudah senior, ya. Intinya semoga kita setelah mengikuti pembelajaran diseminasi ini dapat senantiasa berkolaborasi, bekerjasama demi mewujudkan disiplin atau budaya positif di SD Negeri Laren 01. Bersama berkolaborasi dan saling mendukung terciptanya budaya positif di SD Negeri Laren 1. Pada materi yang akan saya sampaikan, yaitu konsep utama modul budaya positif, terdiri dari 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir, keenam, yaitu segitiga restitusi. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Namun kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apa artinya Bapak Ibu? Dalam hal ini biasanya disiplin itu dihubungkan dengan suatu tindakan yang namanya hukuman. Untuk itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Di antaranya adalah jujur, bertanggung jawab, kemudian disiplin termasuk di dalamnya, dan memiliki motivasi intrinsik, ya, bukan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, ya. Kemudian kalau ekstrinsik berarti motivasi yang berasal dari luar, ya.
Sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dalam hal ini, di era pembelajaran kita yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka, ya, di mana pendidikan berpusat kepada murid. Nah, kita sebagai guru hanya sebagai perantara untuk melakukan pembelajaran. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ya, ada berapa ya Bapak Ibu profil belajar Pancasila? 6 ya. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, sudah kita terapkan tentunya dalam pembelajaran kita sehari-hari oleh Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin itu karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, contohnya murid ketika tidak mengerjakan PR, kemudian biasanya dihukum berdiri di depan kelas, atau hormat kepada bendera, atau mungkin disuruh keluar dari ruang kelas. Itu sebagai salah satu bentuk hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ya, bisa juga berupa hadiah. Ya. Nah, ini merupakan juga motivasi ekstrinsik. Kemudian selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Murid ketika melakukan sikap disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika murid-murid melakukan disiplin kebajikan, mentaati peraturan itu timbul dari dalam diri sendiri. Nah, itu dinamakan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada beberapa kalimat atau contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dapat kita lihat bersama. Di sebelah kiri itu salah satu contoh tindakan guru. Kemudian di sebelah kanan adalah hukuman atau bentuk konsekuensinya. Misalnya kalimat pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut datang terlambat sekolah. Kira-kira pertanyaan yang pertama dari kalimat tersebut merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, jawaban pertama hukuman, kita simpan dulu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Biasanya ini dilakukan oleh guru olahraga seperti saya dulu ya. Ini untuk kalimat kedua, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, simpan dulu, hukuman. Jadi yang pertama tadi hukuman, kedua hukuman juga. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika datang ke sekolah ya. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Ya, kita save dulu. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, berarti hukuman, konsekuensi yang keempat. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis ya karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi.
Hukuman, konsekuensi dan konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, jadi ini maksudnya murid itu disuruh untuk tidak menggunakan sepatu karena sepatunya tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi konsekuensi yang pernah. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran BCOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, jadi yang pertama hukuman, konsekuensi. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah, merupakan hukuman. Ya, jadi betul ya tadi ya Bapak Ibu ya, jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman juga sama seperti jawaban Bapak Ibu. Jadi betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya tadi jawabannya. Jadi betul hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Ya ini jawabannya tadi konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jawabannya adalah konsekuensi. Ya betul. Yang tadi Bapak Ibu juga jawab. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, jawabannya tadi betul. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran BCOK. Konsekuensi. Jadi sebenarnya dari kalimat-kalimat atau tindakan guru yang ada pada layar sudah biasa Bapak Ibu guru lakukan di sekolah. Ya, jadi penerapan antara hukuman dan konsekuensi itu sudah terjadi. Ya. Selanjutnya di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya apa Ibu guru? Hukuman. Ya, hukuman itu identik dengan menyakitkan, kemudian tidak nyaman. Selanjutnya murid akan takut dan biasanya bersifat memaksa. Kemudian dari hal-hal tersebut yang tadi terkena hukuman, biasanya murid akan menyembunyikan kesalahan supaya tidak dihukum. Ya. Kemudian penghargaan, konsep penghargaan itu tidak efektif. Ya. Kemudian merusak hubungan di dalam arti ini yaitu sifat iri, menimbulkan iri antara satu teman dengan teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Biasanya apabila kita sebagai guru selalu memberikan penghargaan kepada anak didik kita, dan biasanya anak didiknya itu saja karena pintar dan sebagainya macam, sehingga teman-teman yang lain yang akan berusaha mencoba menjadi minder atau tidak berani. Karena apa? Takut salah. Nah, karena nanti ketika salah, ketika maju tidak bisa dan sebagainya, tidak akan mendapatkan penghargaan. Kemudian selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Ya, pada kurikulum sebelumnya itu biasanya hasil pembelajaran atau hasil evaluasi itu biasanya kita ranking ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk sekarang alhamdulillah sudah tidak ada perankingan lagi ya, karena kita mencoba memberikan penghargaan bagi siswa-siswa atau murid kita supaya tidak terjadi timbul sifat iri. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini lawan dari identitas gagal tadi, yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi ya, tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Konsekuensinya akan menimbulkan penguatan jangka panjang atau mungkin jangka pendek.
yang tadi ketika mencoret-coret kertas temannya kemudian harus mengganti. Yang selanjutnya yaitu perlu monitoring berkelanjutan. Artinya apa? Bahwa konsekuensi yang kita berikan kepada peserta didik atau murid kita harus kita pantau terus-menerus, harus kita monitoring. Ya, sudah betul, sudah benar, atau mungkin sudah selesai belum bentuk konsekuensinya. Kemudian yang selanjutnya menimbulkan stimulus dan respon. Ya, selanjutnya murid akan menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Biasanya kalau tadi dihukum otomatis akan menyakitkan ya. Biasanya ketika dihukum akan selalu teringat-ingat sampai mereka dewasa seperti itu. Tapi ketika dihukum dengan cara konsekuensi itu akan menghilangkan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya restitusi. Dengan melaksanakan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini kebajikan universalnya yaitu bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang atau jangka pendek yang tadi dilakukan oleh dirinya. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi mungkin nanti kedepannya murid tersebut akan menghormati orang lain atau temannya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian teori kontrol akan menimbulkan teori kontrol, artinya dirinya yang memegang kontrol atas kesalahan dari yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Kemudian murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, ini restitusinya. Nah, tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi biasanya ketika murid diberikan hukuman, ketika kembali ke kelompok mereka atau kelas mereka, dia akan merasa malu ya, atau mungkin timbulnya akan tidak percaya diri. Tapi ketika kita melakukan konsep restitusi, murid diberikan penguatan ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya akan memperbaiki hubungan antara siapa? Murid dan gurunya. Kemudian restitusi itu merupakan tawaran ya, bukan paksaan. Kalau hukuman itu identik dengan paksaan ya, misalnya ayo kamu berdiri di depan kelas, itu sifatnya atau kalimatnya akan memaksa. Tapi ketika kita tadi memberikan konsekuensi atau restitusi dengan cara mengganti coret-coret yang tadi kertas itu akan menimbulkan tawaran ya. Kemudian selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang tadi sudah dilakukan, akan berfokus pada karakter bukan pada tindakan. Selanjutnya restitusi itu menguatkan dan fokus pada mencari solusi atas kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh murid kita. Ini contoh kasusnya, siswa tidak mengerjakan PR. Dengan konsep hukuman, guru menghukum siswa tersebut misalnya hormat bendera selama 10 menit. Apa efeknya? Guru marah ya biasanya, dan murid akan menjadi takut. Kemudian dengan konsep konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat ya. Jadi ini bisa juga guru menawarkan misalnya mengerjakan PR-nya 3 kali lipat atau 2 kali lipat dari yang seharusnya. Di sini sifat guru tegas dan siswa menghormati aturan. Selanjutnya dengan konsep restitusi dari kasus siswa tidak mengerjakan PR, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikannya.
Di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Keyakinan kelas. Nah, mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Di sini ada kalimat, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Ya. Jika merupakan peraturan, otomatis akan ditaati ketika kita akan mengendarai kendaraan bermotor saja, dan biasanya dilakukan atau ditaati karena takut ditilang, ya seperti itu. Tapi ketika didasarkan pada keyakinan di dalam diri sendiri, menggunakan helm tentunya akan menjaga keselamatan kita ketika berkendara. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki tentang peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan di sekolah misalnya setiap saat? Ya, kalau kita konsepnya pada ekstrinsik atau dari luar, tentunya kita takut tidak menggunakan masker. Contohnya ketika kita mau ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit atau ke bank misalnya, kan biasanya ada aturan seperti itu. Ya, jadi ketika kita tidak menggunakan masker, kita pasti tidak boleh masuk. Tapi ketika motivasi tersebut, keyakinan tersebut itu intrinsik dari diri sendiri, otomatis kenapa sih kita harus pakai masker? Tentunya untuk menjaga kesehatan kita, ya. Karena kemarin kita sudah mengalami pandemi, ya. Berarti ketika kita keluar rumah dan segala macam tidak menggunakan masker, otomatis secara tidak langsung tidak menjaga diri sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya peraturan yang kita sering terapkan dan keyakinan kelas yang nantinya bisa kita terapkan di dalam kelas. Peraturan contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini bentuk peraturannya. Tapi keyakinan kelasnya adalah kebijakan universalnya adalah salah satu bentuk dari tanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain atau mengganggu teman kita ketika kita sedang belajar. Itu peraturannya. Tapi keyakinan dalam dirinya atau keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu salah satu bentuk peraturan, dan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Artinya apa? Setiap hari, setiap waktu. Jadi kita mengusahakan untuk datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum bel. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Bentuk peraturannya. Keyakinan kelasnya adalah untuk menjaga keselamatan dan menghormati orang lain atau menghormati sesama teman di sekolah. Kemudian contoh lain, dilarang menggunakan narkoba peraturannya. Keyakinan kelasnya, keyakinan pada diri sendirinya tentunya untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran, dalam hal ini antri, ya. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker seperti yang sudah tadi dicontohkan. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Mungkin di sekolah kita jangan berlari-lari di tangga, ya. Kita karena ada tangganya, biasanya anak-anak suka berlarian kejar-kejaran. Nah, ini keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan keamanan dari siswa tersebut. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love dan belonging, ya. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan atau freedom,
kesenangan, dan penguasaan atau power. Contohnya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan rumah, dan kebutuhan akan makanan. Selanjutnya kebutuhan biologis, misalnya sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman yang kita harapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok, dari suatu kelompok. Misalnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya atau teman-temannya. Mereka juga akan akrab dengan orang tuanya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten dan diakui serta rasa dihormati. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan dalam hal ini. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Dalam hal ini biasanya dengan cara bermain dan tertawa. Ya. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun Bapak Ibu, betapa sangat menyedihkan. Ya. Jadi menurut Dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Misalnya kebutuhan dalam belajar itu kita terapkan dalam pembelajaran, misalnya dengan cara pembelajaran yang kreatif dan inovatif, ya, dan pembelajaran yang menyenangkan. Di sini selanjutnya yaitu posisi kontrol. Gary Gosen dalam bukunya Restitution dan Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah sudah memerdekakan murid? Apakah sudah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum,
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Hanya kita bahas penghukum. Nah, di sini seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik, ya, baik verbal maupun tindakan, ya Bapak Ibu. Orang-orang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, jadi biasanya seorang hukum itu tentunya akan menekan murid-muridnya untuk mentaati peraturan dengan cara memberikan hukuman. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut ketika akan memberikan solusi atas kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasakan nyaman, bersalah, atau rendah diri. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, ya. Dalam penerapannya biasanya kita menganggap murid itu sebagai teman kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita juga perlu memberikan batasan-batasan tertentu, ya, agar murid tidak menganggap bahwa agar murid tetap menghormati gurunya, seperti itu. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian posisi kontrol yang kelima, manajer. Posisi terakhir ini, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut apabila diperlukan. Biasanya kalau kita dalam strukturisasi guru dan sekolah, yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer adalah kepala sekolah. Selanjutnya, nah di sini ada pernyataan posisi kontrol. Di sebelah kiri ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa posisi kontrol yang mengatakan? Biasanya ini adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kemudian selanjutnya, kamu tidak benar-benar melakukannya. Posisi kontrol yang mengatakan adalah penghukum. Biasanya setelah mengatakan seperti itu, kita berikan hukuman kepada murid kita. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Ibu bapak ini dalam arti bapak ibu guru, bisa juga demi orang tua di rumah ketika anak-anak melakukan kesalahan. Posisi kontrol di sini adalah guru atau kita sebagai pendidik berposisi sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, siapa yang mengatakan? Di sini adalah posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Dengan metode-metode baru dalam kurikulum Merdeka ini, biasanya guru-guru memberikan stiker bintang ketika anak-anak kita telah selesai melakukan tugas, telah selesai melakukan PR atau mengerjakan PR, kemudian telah berbuat baik pada hari ini. Biasanya kita kasih stiker atau stempel, ya. Biasanya ini untuk pembelajaran kreatif dan inovatif. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ditanya caranya untuk menyelesaikan masalah.
Nah, yang mengatakan adalah manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Pernyataannya, dan biasanya yang mengatakan ini adalah posisi kontrol bank hukum. Selanjutnya, dari kegiatan posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas dan disiplin positif yang tadi sudah saya jelaskan, kita terapkan pada segitiga restitusi. Nah, di sini bentuk segitiga restitusinya pada validasi kebutuhan, ya. Biasanya akan kamu terlalu punya alasan mengapa melakukan itu atau melakukan kesalahan itu. Kemudian validasi kebutuhan selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kalimat-kalimat pernyataannya. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, contohnya tadi ketika kita membuat kesepakatan kelas, ya. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita menanyakan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Biasanya kita tanyakan untuk meyakinkan kembali peserta didik kita atau murid kita ketika melakukan kesalahan. Demikian Bapak Ibu, sedikit pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif yang biasanya sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, dalam arti sebagai posisi manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab menurut standar pendidikan nasional. Jadi demikian Bapak Ibu, sedikit apa yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang tentunya akan mencoba kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah dengan adanya kolaborasi dan adanya rasa bekerjasama dengan kita semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, orang tua atau wali murid dengan murid atau peserta didik kita. Demikian diskusi seminar diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Adi Ardila SPD. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanyakan sekaligus agar kita di sekolah ini menyadari bahwa apa yang akan kita laksanakan pada kurikulum mereka ini memang benar bahwa guru sama sekali tidak boleh menghukum yang menimbulkan siswa menjadi tidak nyaman. Yang saya tanyakan, kira-kira untuk kelas 1 dan kelas 4 yang sudah dahulu menggunakan atau menggunakan PNM,
sudah diadakan seperti kesepakatan kelas, aturan kelas, itu kira sudah bicara belum? Sudah bicara. Ya. Tapi apa yang dipaparkan oleh Mas Adi sudah ada jawaban di kelas 1 dan kelas 2. Yang kedua, untuk kegiatan PNM yang sedianya harus mendaftar lagi, sekolah harus mendaftar kembali PNM dengan kategori merdeka berbagi Islam. Kalau dulu kan belajar, karena di SD kita sudah ada calon efek juga ada, kemudian bertambahnya CDP yang lain juga ada, maka ada himbauan supaya untuk tahun pelajaran 2023-2024 itu harus mendaftar PNM kembali dengan berubah menjadi berbagi. Kemudian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Selamat atau Pramono SPT yang sudah seperti disampaikan sebelumnya bahwa penerapan pembelajaran PMM sudah kita lakukan bersama di kelas 1 dan kelas 4 dan sudah berjalan dengan baik. Terbukti banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh guru-guru kelas 1 dan kelas 4 yang sebenarnya sudah mengimplementasi dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif. Jadi kita yakin bersama-sama bahwa ketika tahun 2023 yang akan datang, tentunya di sekolah kita di SD Negeri 1 akan menjadi lebih baik dengan penerapan budaya positif. Demikian dari saya, terima kasih. Demikian penerapan diseminasi budaya positif oleh Bapak Adi Abdullah SPT. Acara selanjutnya penutup. Demikianlah telah selesai acara diseminasi pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dalam mengambil acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kegiatan yang sudah dilakukan dan kita ikuti bersama benar-benar merupakan suatu perubahan yang sudah kita rasakan dengan adanya program CGP yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Oleh karena itu, kita wajib bersama-sama mensyukuri apa yang sudah didapat dari kegiatan ini. Itu memang semata-mata karena ridhonya dan karena rahmat dari Allah SWT, sehingga apa yang kita rasakan pada hari ini betul-betul merupakan suatu kegiatan untuk lebih mengenal lagi program ataupun tahap-tahap yang dilakukan oleh calon guru penggerak, sehingga kita menjadi mengerti bahwa konsep utama
utama daripada budaya positif adalah satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi dukungan dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Serta yang kelima, posisi kontrol, dan disempurnakan dengan keenam, yaitu segitiga restitusi. Mengacu pada keterangan CGP yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa setiap kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh suatu instansi pendidikan atau sekolah itu harus mengandung kedisiplinan yang positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya disiplin positif adalah kita membiasakan hal-hal yang positif dalam kegiatan sehari-hari menjadi suatu karakter yang biasa dilakukan oleh siswa-siswi kita, sehingga akan menjadi suatu penilaian sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal, yang akan diteruskan dengan tahapan yang kedua adalah sebagai dasar teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi adalah bagaimana cara memotivasi anak agar menjadi bersemangat dalam belajar. Di samping semangat juga bagaimana kita menerapkan hukuman dan penghargaan, sehingga hukuman ini tidak semata untuk menjadikan anak tersiksa, tapi hukuman ini justru supaya menjadi anak itu mengerti. Jadi untuk hukuman tidak boleh menjadi suatu kegiatan penyiksaan ataupun perundungan yang justru akan menimbulkan masalah pada anak itu sendiri. Dan penghargaan pada anak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh CGP Bapak Adi Abdillah SPD, juga tidak melupakan adanya penghargaan atas prestasi siswa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penghargaan langsung contohnya adalah dalam bentuk pujian, dalam bentuk senyuman, atau dalam bentuk kata-kata yang menimbulkan anak itu merasa dihargai. Sedangkan penghargaan yang tidak langsung adalah berupa memberikan informasi kepada yang lain supaya sama-sama menghargai. Itu penghargaan yang tidak langsung, sehingga yang menyampaikan kadang-kadang tidak langsung diri sendiri, tapi disampaikan oleh orang lain. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Apa yang disampaikan oleh CGP Bapak Adi Abdillah SPD
suatu sekolah atau kelas itu harus ada suatu nilai-nilai keyakinan kelas, yaitu keyakinan ataupun keadaan yang ingin dicapai oleh kelas tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Keyakinan kelas berarti menyangkut tata krama dan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh satu kelas, sehingga apa yang disampaikan oleh JGP menjadi suatu pembuka jendela bahwa apa yang dinamakan keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang diadakan oleh kelas itu dalam rangka mematuhi aturan sekolah, sehingga akan tercipta kelas yang kondusif, selalu inovatif, dan bersinergi dengan kegiatan-kegiatan lain. Sedangkan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia yang merupakan suatu pribadi dan sosok sosial. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kecukupan dalam artian sandang, pangan, dan papan. Itu dasar kebutuhan. Yang disempurnakan dengan adalah pendidikan yang merupakan kelengkapan dari kebutuhan dasar manusia, sehingga manusia benar-benar butuh pendidikan sebagai modal utama untuk hidup dan kehidupannya di masyarakat. Yang kelima adalah posisi kontrol. Posisi kontrol berarti memiliki fungsi sebagai kartu kendali, istilahnya kalau sekarang setiap individu ataupun siswa itu harus memiliki posisi kontrol yang baik satu sama lain, sehingga dalam kegiatan sehari-hari anak terbiasa saling mengingatkan ataupun diingatkan apabila terjadi hal-hal yang dirasa melanggar suatu aturan sekolah. Nah, pada kegiatan ke-6 ini adalah segitiga restitusi. Restitusi berarti memberikan suatu kenyamanan kembali dalam suatu institusi yang disebut sebagai segitiga restitusi. Untuk bagannya bisa dilihat bagan segitiga restitusi. Kita cari dulu untuk yang kita dengar dan kita amati dari paparan CGP adalah yang tahap ke-6 segitiga restitusi, yang merupakan bahwa restitusi itu berarti mengadakan suatu pengembalian pada posisi normal atau posisi sebelum melakukan suatu tindakan. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan
sehingga segitiga restitusi ini bisa juga diartikan sebagai cara untuk menstabilkan identitas dengan berbagai cara, yaitu dengan menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan yang merupakan sebagai lingkaran ataupun hubungan segitiga restitusi. Kemudian kita harus berpikir bahwa kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini atau melakukan tindakan yang menyalahi. Dengan bertanya demikian, kita akan menjadi percaya diri kembali, walaupun kadang kita telah melakukan kekeliruan ataupun tindakan kesalahan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu juga merupakan teknik untuk mendapatkan suatu jawaban pada diri Anda. Kemudian ada yang membuat suatu pertanyaan lagi, misalnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Ini juga merupakan suatu kegiatan ataupun tahapan yang bisa dilakukan pada kegiatan segitiga restitusi, sehingga dapat disimpulkan nilai-nilai yang telah disepakati menjadi nilai-nilai yang menjadi keyakinan kelas. Oleh karena itu, untuk mengurai lebih jauh, maka tentunya akan disampaikan pada kegiatan diskusi modul berikutnya. Demikian dari saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Laren 1 yang telah mengikuti kegiatan pemaparan sekaligus diskusi yang dilakukan oleh Bapak Adi Abdillah SPD dalam rangka untuk memenuhi tugas sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Kudus Angkatan 7 relatif. Apa yang menjadi keinginan ataupun cita-cita beliau mudah-mudahan dapat dilaksanakan ataupun dapat tercapai dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Dari saya cukupkan kegiatan pemberian kesimpulan saran, mudah-mudahan dapat diterima dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyono Hidayat. Saya merupakan rekan sejawat dari Pak Adi Abdillah yang merupakan CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Brebes SD Negeri Laren 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Abdillah atas paparan materi yang diberikan tentang diseminasi budaya positif, yang mana materi itu merupakan salah satu acuan saya untuk memperbaiki diri di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, bukan hanya untuk siswa maupun juga untuk guru. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi Abdillah karena saya merupakan salah satu guru kelas di sekolah ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.